Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah majlis ilmu yang Anda muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bermajlis kembali untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yakni talabul ilmi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam talabul ilmi ini, dan Allah berikan kefakihan kepada kita sehingga bisa beramal berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih di juz 30 surah At-Takatsur. Juz 30 surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, yakni surah yang ke-102, urutan surahnya. Adapun urutan turunnya wahyu ini setelah surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ke-15, berarti At-Takatsur urutan turun wahyunya yang ke-16. Jumlah ayatnya 8 ayat, terdiri dari 28 kata dan 120 huruf. Nah, ulangi. Surah At-Takatsur urutan tartibus surahnya 102, urutan turun wahyunya yang ke-16, jumlah ayatnya 8, jumlah katanya 28 kata, dan hurufnya 120 huruf. Dan At-Takatsur termasuk surah atau tergolong surah Makkiyah. Ada yang bisa baca surahnya ini dari ikhwan kita? Mangga, walaupun gak ada hadiahnya. Hadiahnya langsung dari Allah insyaallah. Ya, silakan, boleh. Ya. Baik, jazakallah khair ya. Antum hafal juz 30 udah hafal? Oh, belum. Nah, ini terakhir dihafal umur berapa? Sebelum SD. Nah, tapi alhamdulillah masih hafal ya.
Kalau dulu SD-nya ngapalnya 30 juz pasti hafal ini. Mudah-mudahan Allah tambah kemudahannya bantu semua. Ini surah sebagian orang menjadi favorit dibaca kalau bulan Ramadan. Ya, diselang-selang. Takatsur apa? Al-Ikhlas. Al-Asr, Al-Ikhlas. Ya, antara Takatsur dengan Al-Ikhlas itu yang paling menyenangkan Al-Ikhlasnya. Ya, pada At-Takatsur. Ini pengalaman antum dulu waktu sholat masih 25 itu. Masih ya 23 ya. Itu paling menyenangkan ya. Apalagi dibacanya sampai nggak kedengeran itu. Penting takbirnya Allahu Akbar, senang banget kan. Gitu. Kalau yang pakai surah selain ini maka menjadi gharib, menjadi asing. Ya, dibilanginya nggak mau makmum sama dia. Imamnya yang dibaca Al-Quran semua. Dia pikir kalau At-Takatsur bukan Quran. Pernah gak antum dengar gitu ya? Jadi orang yang biasa baca cuman surah-surah yang ringkas itu ya, seakan-akan ketika dibacakan yang lain bukan surah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Fatihah juga bukan Al-Quran katanya. Sehingga ditanya, boleh ya kalau mau baca Quran? Ya, itu kan Al-Quran Fatihah. Fatihah itu juga bagian daripada Al-Quran. Antum harus dakwah ya seperti itu. Maka perbanyak hafalannya, perbaiki cara membacanya, talaqi kepada ahlinya, ya kemudian mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Insyaallah ya. Sehingga setiap saat, setiap hari, bahkan berganti tahun, hafalan kita semakin jayyid ya, insyaallah. Ya. Baik. Surah At-Takatsur, At-Takatsur yang bermakna berlomba dalam bermegah-megahan. Ya, At-Takatsur itu berlomba dalam bermegah-megahan, atau hanya dikatakan At-Takatsur itu bermegah-megahan. Kalau secara umum bahasanya bermegah-megahan, berarti tidak semua bermegah-megahan itu dilarang. Atau tidak semua, mohon maaf, tidak semua yang namanya berlomba itu dilarang. Ya, kalau di sini kan berlomba dalam bermegah-megahan, tapi gak disebutkan seperti apa maksudnya. Maka tidak semuanya berlomba itu diharamkan. Ya, ada berlomba berpacu ya yang memang juga dianjurkan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut itu ada beberapa sinonim kata yang sama. Jadi alhaakumut juga diambil dari kata allahu. Nanti ada yulhimhum, ada juga lahwun atau lahwan atau lahwin yang semakna ya, sehingga mufradat di awal kata ini Allah menjelaskan telah melalaikan kamu ya, telah melalaikan kamu apa itu at-takatsuru, yakni hidup dengan bermegah-megahan. Nah, jamaah sekalian, kalau diambil dari akar kata allahu, itu maknanya adalah mengerjakan suatu perkara yang biasa ya, dan meninggalkan perkara yang luar biasa. Itu makna yang pertama. Mengerjakan suatu perkara yang biasa, meninggalkan pekerjaan yang luar biasa. Dari segi makna itu aja sudah nggak bagus. Ada yang luar biasa, dia tinggalkan, tetapi malah mengambil yang biasa. Satu. Makna yang kedua adalah allahu adalah mengerjakan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang baik. Sia-sia kan? Ya, mengerjakan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang baik. Nah, kalau hari ini antum diajak jalan
sehat dengan ngaji sehat, milih yang mana? Hah? Terus ada orang nanya, benar Ustaz ngaji sehat? Ya, milih mana? Jalan sehat, dapat hadiah, ngaji sehat, gak dapat hadiah. Milih mana? Hah? Kalau sekarang ya, karena sudah di sini ya. Karena hari ini banyak yang dianterin ke rumah-rumahnya dari seseorang itu kayak voucher gitu kan, dapat makan gratis, jalan 3 kilo, ya. Itu mereka memilih itu. Sampai maaf anak gak jadi ngaji nih, mau apa? Mau makan gratis. Padahal di rumah makan kan gratis. Ya, di rumah beli gak makan? Gratis. Terus yang dibeli apa? Mentahannya kan? Mentahannya kan? Ya, makanya gratis. Ini hal-hal seperti ini ada supaya kita paham. Jadi ketika menafsiri atau memahami sebuah tafsir itu tidak konotasinya hanya kepada Yahudi dan Nasrani atau musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena ayat ini Al-Qur'an untuk kita semua. Ya, hingga yaumul qiyamah memang pedoman untuk kita. Ya, yang dijadikan sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian kapan kita tahu? Kalau kita datang ke majelis ilmu. Ya, andai kata tidak datang ke majelis ilmu, kapan kita mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an? Ya, hingga belut itu berbulu gak mungkin. Kalau memang belut berbulu. Tahu antum belut? Apa belut itu? Hah? Bahasa Tangerangnya betul? Lindung. Lindung ya? Iya itu. Kalau 17-an kan suka dipakai juga itu. Masukin ke mana? Botol, bikin susah aja. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang ditawarkan, ya, ada sesuatu yang ditawarkan. Jadi kalau al-hakumut diambil dari Allahu, yakni mereka yang mengerjakan sesuatu yang tidak baik, meninggalkan yang baik, atau mengerjakan sesuatu yang tidak utama, meninggalkan yang utama, atau yang ketiga, ya, mengerjakan pekerjaan yang utama, meninggalkan pekerjaan yang lebih utama, tetap sia-sia. Tetap sia. Antum datang ke masjid sholat berjamaah, ya, sop yang pertama longgar, utama, tapi antum memilih yang sop kedua. Bahkan mengatakan tafadhol kepada teman antum suruh ngisi yang pertama, itu termasuk perbuatan sia-sia. Ketika antum mengatakan tafadhol ke teman antum, itu perkataan yang sia-sia pada waktu itu. Mestinya apa? Masuk, jangan tafadhol. Kalau bilang tafadhol itu nyesel besok di surga. Tiba-tiba teman antum tobakonya di surga yang paling tinggi, antum beda 1 derajat gara-gara kalimat apa tadi? Tafadhol tuh. Sia-sia enggak? Rugi enggak? Ini baru al-hakumutnya dulu. Nah, kemudian secara khusus apa saja yang menyebabkan seseorang lalai itu? Nanti kalau antum buka tafsirnya Ibnu Katsir, ya, kalimat at-takatsur ada turunan kata, beberapa kata, ya. Pertama, yang biasa melalaikan manusia itu, yang melalaikan manusia karena berlomba dalam perkara tersebut, yakni al-amalu. Al-amalu. Ya, al-amal. Nah, itu. Apa al-amal itu? Bukan pakai ain tapi alif. Al-amalu. Enggak dapat hadiah. Boleh nebak. Al-amalu. Surah Al-Hijr ayat 3. Darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa. Naam, al-amal yakni angan-angan. Al-amal angan-angan. Jadi termasuk perbuatan yang akan diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan menjadi asyik pelakunya orang yang banyak amal. Hati-hati jangan pakai ain. Orang yang banyak amal, bukan amal. Orang yang banyak apa? Angan. Orang yang ngelamun itu asyik gak? Pernah antum lihat yang ngelamun gak? Asyik gak? Antum mau ke masjid, pulang ke masjid dia masih bengong aja. Ya kan? Asyik aja. Apa yang dipikirkan sama dia? Seandainya punya 1 triliun. Itu al-amal namanya.
Terus ya kan, hilang tuh seandainya 1 miliar aja. Hilang 1 miliar, seandainya berapa? 100 juta aja. Itu namanya amal. Asyik bagi pelakunya, tapi itu perbuatan yang sia-sia. Dari mana munculnya? Allah katakan, biarkan mereka darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka itu kerjaannya apa? Cuman makan-makan dan bersenang-senang. Kemudian ditipu dengan apa? Al-amal, tingginya banyaknya angan-angan. Maka banyaknya angan-angan itu menyebabkan seseorang apa? Diancam oleh Allah, melalaikan dia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bahasa Quran al-hakumut juga memakai kalimat al-amal, yang menyebabkan dia melalaikan itu bukan hanya berlomba bermegah-megah saja, tetapi banyak angan-angan. Nah, itu. Kalau sudah kaya mau apa? Berinfak, bersedekah. Memang lagu miskin nggak bisa. Terus angan-angannya orang miskin gimana? Itu kan tadi orang kaya pengen tambah kaya, orang miskin pengen jadi kaya. Ya, itu ya manusia. Kalau sudah kaya takut, kalau sudah miskin takut kaya. Ada orang miskin takut kaya, cuman jarang. Betul ada. Kenapa? Kata dia, saya miskin-miskin gua sekarang rajin sodakoh, walaupun 5.000, 10.000, maka takut nanti kalau kaya nggak bisa sodakoh. Kenapa? Penyakitnya muncul. Penyakit apa? Kikir gitu kan. Maka dia milih miskin. Nggak boleh juga itu. Gitu ya. Al-amal. Dan banyak sekali angan-angan. Ya. Ada yang sudah sepuh angan-angannya, anak kalau sudah sepuh gitu kan, pengen 5 waktu sholat di mana? Di masjid. Itu angan-angan. Ini kan? Macam-macam angan-angan. Dan angan-angan itu yang menyebabkan dia ya jauh dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Satu ya. Yang kedua, yang menyebabkan al-hakumut ya, yakni telah dilalaikan. Manusia lalai tadi karena angan-angan. Yang kedua, manusia juga sering dilalaikan karena bai'un atau bai', jual beli, ya, perniagaan. Itu bisa antum lihat di surah An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Rijal, para laki-laki itu. Ya, para laki-laki yang la tulhihim tijarah, yang tidak menyebabkan apa? Lalai mengingat Allah, yang disebut tijarah, perniagaan. Bai'un, jual beli. Walaupun jual beli itu tidak mesti di depan barang yang kita jual. Bahkan yang paling banyak melalaikan itu adalah jual beli yang memang tidak ada barangnya di depan kita, melobi. Ya, itu di HP itu mau jual sarang heo aja. Apa sarang heo? Sarang semut. Terus share mana itu bisa setengah jam, 1 jam bisa ya. Ya, di aplikasi terus, itu kan melobi. Itu tidak dilarang, tidak. Yang dilarang itu kalau sampai apa? Melalaikan mengingat Allah. Itu kan al-hakumut. Ya, makanya di surah Al-Jumu'ah itu kan Allah jelaskan tentang siapa? Para pedagang itu. Faida idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul, langsung wa darul bai'. Apabila kalian sudah diseru untuk apa? Menunaikan salat Jumat, padahal harinya sudah jelas, waktunya sudah jelas. Kenapa ada kalimat nudia? Diingatkan kembali. Karena memang tijarah itu, jual beli itu, perniagaan itu mengasyikkan sehingga orang-orang bisa melalaikan mengingat Allah. Bahkan bukan cuma mengasyikkan, bisa saja terjadi yang memang tidak dibenarkan oleh syariat, yakni apa? Banyak bersumpah, banyak bohong. Ketika apa? Menjual atau membeli. Di mana adanya? Di pasar. Pasar mana?
baik tradisional atau pasar online. Pasar online banyak sekarang, ya. Pasar tradisional, pasar online, pasar malam. Ya, karena sudah nggak punya tempat. Kemis sudah ada, pasar Jumat ada, pasar Senin aja, pasar Rebo ada. Nah, yang belum ada pasar subuh. Karena pasar malam sudah ada. Itu menyibukkan. Coba antum lihat di pasar, sibuk semua, sibuk. Ya sibuk semua di pasar. Bahkan ada orang yang pernah cerita begini, kenapa Ustadz ya? Itu kalau jualan itu waktu-waktu belum adzan, belum berkumandang, itu sepi. Tapi begitu adzan itu tiba-tiba banyak pembeli. Nah, itu godaan untuk antum supaya tetap apa? Jualan menurut siapa? Hawa nafsunya. Padahal sekat sudah. Saatnya kalau adzan berkumandang kita bertransaksi jual beli dengan siapa? Rabbul Alamin, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu termasuk tijaratan lan tabur. Jual beli yang tidak akan mengenal rugi kalau kita jual beli bersama siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi godaannya gitu. Gitu ya. Anak ngalamin waktu anak punya rumah makan itu, waktu itu rame. Ya. Mau ditutup bagaimana? Gak ditutup bagaimana? Ya udah tutup. Nggak gitu ya. Kalau mau makan ya tunggu setelah sholat ya. Tapi yang jelas yang punya itu jangan disitulah kalau waktu itu sholat, karena pasti hatinya bergantung gitu. Sholat nanti pedagang pada pergi apa enggak gitu kan. Apa penjualnya yang beli itu pergi apa enggak. Itu lagi sholat mikirin dagangannya gitu. Memang begitu. Susah imannya ya. Berbeda dengan para sahabat Nabi, kalau sudah sholat ya selesai. Seakan-akan dia tidak punya ikatan apapun dengan dunia, hanya punya ikatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Jangan lagi sholat mesti diikat semua. Ya, di luar sholat terikat, di dalam sholat diikat semua, sehingga sholatnya Allahumma lantas jalan itu. Itu namanya keturunan Sa'labah itu. Keturunan Sa'labah. Kan banyak Sa'labah hari ini. Kalau Sa'labah dulu kan memang miskin, nggak punya kain sarung. Tapi Sa'labah sekarang kain sarungnya ada 5. Tetap saja habis sholat nggak dzikir, langsung ya cabut, kemudian jualan lagi. Itu Sa'labah. Hati-hati antum ya, yang ngerti sunnah jangan seperti Sa'labah. Bahasa yang ketiga tentang al-hakumut, yang membuat atau biasa melalaikan manusia dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Itu Allah jelaskan di surah Al-Munafikun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sangat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian apa itu? Hartamu dan juga anak-anakmu. Ini kalimatnya yang tadi surah Al-Hijr pakai al-amal, tetapi dalam ayatnya kalimatnya yulhihim. Kemudian di surah An-Nur kalimatnya la tulhihim, dan di surah Al-Munafikun kalimatnya la tulhikum. Semuanya dari alhaakumut, ay allahu. Semua dari allahu. Taib, adakah anak yang membuat seseorang melalaikan mengingat kepada Allah? Banyak. Ya, bahkan dengan sebab anak orang tua menjadi bodoh. Ada. Ya, dengan sebab anaknya orang tua bisa baca Al-Quran. Kenapa? Sibuk ngurusin anaknya. Anak sudah selesai semua, sibuk ngurusin cucunya. Jadi ayahnya yang tadinya ikro 2, ketika punya anak 1, sekarang punya cucu 3, gak naik-naik ikronya, masih ikro. Kenapa? Karena sibuk ngurusin anak dan sibuk ngurusin cucu. Ada gak yang kayak gitu? Banyak? Ya, musibah ini. Ada seperti itu. Bahkan sampai gak ngerti itu arti suratul Fatihah dari 1 sampai, gak ngerti. Dia baca doa iftitah Allahumma ba'id baini, tapi gak ngerti artinya. Gak ada waktu untuk belajar. Sehingga anaknya, hartanya melalaikan dia dari apa? Mengingat Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini turunan kata dari al-hakumut. Lanjut ya.
Kemudian at-takatsur. Ya, at-takatsur yakni berlomba dalam bermegah-megahan. Penggalan ayat yang terakhir dari kalimat yang terakhir dari ayat yang pertama ini masuk kepada celaan Allah tabaraka wa taala. Ya, celaan Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Apapun yang menjadi kebanggaan, ya. Ya, yang menjadi kebanggaan, dan kebanggaan tersebut setelah mereka berlomba menyebabkan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gini teman-teman sekalian. Kenapa dunia itu cenderung manusia berlomba dalam urusan dunia? Kira-kira kenapa? Kenapa manusia cenderung berlomba dalam urusan dunia? Yang tadi itu semuanya dunia. Kenapa kira-kira? Kenapa? Di godaan setan. Kenapa manusia cenderung berlomba dalam urusan dunia? Jawabannya, karena dunia itu terbatas. Karena dunia itu terbatas. Yang enggak terbatas apa? Akhirat. Dunia terbatas. Ya kan? Bukankah orang itu sudah Allah berikan porsinya masing-masing? Sehingga dengan adanya kemegahan yang Allah tanamkan, keindahan dalam dunia dalam seseorang, menyebabkan seseorang tertarik untuk apa? Berlomba mengingini si fulan seperti si fulan, kan gitu. Itu kan? Si fulan punya rumah 3 lantai. Ya, 3 lantai. Yang satu baru 1 lantai. Ada gak kemungkinan hatinya menginginkan 3 lantai tadi? Jawabannya sangat mungkin. Cuman ada yang bisa bersabar, gitu kan? Ada juga yang tetap berlomba dengan lomba yang sehat. Ada yang berlomba dengan yang tidak sehat. Ada juga yang hanya iri, gak berlomba, gak apa-apa. Dengan apa? Mencela dan lain sebagainya. Pertanyaannya begini, antum melihat tetangga rumahnya 3 tingkat, mobilnya 4, ya, rumah 3 tingkat, mobilnya 4, istrinya 1, supaya lebih paham, ya, berapa tadi rumahnya? 4 tingkat, mobilnya 4, istrinya, ya pasti tentunya suaminya 1 lah ya. Baik. Biasanya kecenderungan hawa nafsu manusia berprasangka baik atau berprasangka buruk? Kecenderungan manusia berprasangka buruk. Ya, kadang-kadang ada yang dimodifikasi, kelihatannya prasangkanya baik, padahal sebetulnya buruk. Seperti apa? Hati-hati nih kalimat ana. Ya, orang mobil kok sampai 4, ngapain kan? Rumah 4, coba 2 aja cukup. Seakan-akan buruk. Seakan-akan Quran tidak pernah mencela, hadis juga nggak mencela. Dia rumahnya 4 tingkat, mobilnya 4, nggak mencela. Dan kita tidak boleh memodifikasi kalimat itu kelihatannya nasihat, tapi sebetulnya mencela. Tidak boleh. Kenapa? Suaminya kerja, butuh mobil, gitu kan? Istrinya ke pasar, butuh mobil. Udah berapa? 2. Anaknya 2. Masing-masing kuliahnya jauh, butuh. Ya, jeleknya di mana? Buruknya di mana? Ada. Ada. Buruknya di buruk sangka antum. Kan itu dimodifikasi kan? Kelihatannya baik pada sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Selama dihalalkan, dibolehkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya, itu boleh. Yang dilarang itu memang tidak ada kebutuhan sama sekali dengan niat untuk apa? Berbangga tadi. Itu yang dikecam oleh Allah. Ya, suaminya aki-aki, istrinya pasti. Istrinya bukan nenek, pasti kan? Suaminya aki-aki, istrinya pasti nenek. Anak-anaknya bingung lagi. Ya udah cucu semua, mobilnya 5, nggak pernah keluar sama sekali, Pak. Nah, itu baru mungkin dipertanyakan. Walaupun kita tidak boleh menjudge yang negatif, ya kan? Nggak boleh, karena itu dapur orang.
Kan yang Allah perintahkan mengurusi dapur siapa? Dapur kita sendiri. Kalau memang zahir nampak dengan jelas kemunkaran, tafadhol. Itu pun bukan untuk menghina, tapi menasihati, sampaikan ilmu kepadanya, sampaikan kebenaran kepadanya. Untuk apa? Berislah dalam urusan dunia, kan gitu. Tapi orang kayak gitu angel ya. Angel ya. Kebanyakan apa tadi? Buruk. Jadi langsung Allah antum di depan dia, Assalamualaikum alhaakumut takasur. Ya jangan dulu, harus jelas dulu. Apa langsung at-takasur aja, harus jelas dulu. Kan gitu kan? Ada yang begitu, kan Qur'annya jelas, otakmu itu yang nggak jelas. Qur'annya jelas, itu kan? Tapi di mana kan meletakkan itu, kan gitu? Nggak dilarang. Antum mau punya mobil bumi atau tanah setanggerang antum sendiri, dilarang nggak? Enggak dilarang. Nggak dilarang. Nggak ada yang beli kan, cuma antum yang mampu kan, ya kan? Nggak dilarang. Yang dilarang itu kalau memang tidak dikeluarkan haknya, ya, tidak dikeluarkan haknya. Seperti yang Allah jelaskan di At-Taubah ayat 35, walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yanfiquna fi sabilillah. Mereka yang dilarang itu adalah mereka yang mengumpulkan ad-dhahab wal fiddah. Apa itu? Emas dan kemudian wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak dikeluarkan haknya di jalan Allah, itu dilarang. Dua di antara zakat dan infak. Selama itu dikeluarkan, dilarang enggak? Enggak, karena larangannya kalimatnya wala yunfikunaha fi sabilillah. Selama dia diinfakkan, zakatnya dikeluarkan, infak sedekah, enggak dilarang. Gitu ya. Kan kalau antum baca Tazkiyatun Nafas Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah bab zuhud. Zuhud itu bukan tidur gak pakai kasur. Para ulama tidak mendefinisikan zuhud tidur gak pakai kasur. Ya, tidak juga para ulama mendefinisikan zuhud itu ya keluar rumah kemudian pakai baju seperti per mobil. Gak digosok, bukan itu definisi zuhud. Gitu kan? Dia memakai baju, dia tidur di kasur yang empuk ya, tetapi hatinya tetap untuk Allah. Dia katakan ini sarana wasilah. Bahkan kalau ada orang kaya, kemudian mampu beli kasur yang empuk, tidur di ubin, Pak, di ubin yang tanpa karpet, itu termasuk mendolimi dirinya. Dari mana dolimnya? Karena dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu yang dilarang itu tidur di kasur yang empuk, adzan berkumandang, tarik selimut. Itu yang dilarang, ya tak? Tarik selimut gitu kan. Kemudian mengabaikan perintah Allah dan mentolerir. Tidak apa-apa, sholat jam 7 juga. Kan Allah maha pengasih lagi, maha penyayang. Itu bakhlul namanya. Apa namanya? Bakhlul. Allah maha penyayang betul, tapi menempatkan itu ya salah. Jadi jangan salah. Kan ada orang-orang yang keluar berpakaian dengan pakaiannya kusut segala macam ala-ala sufi. Dengan alasan apa? Zuhud. Nggak begitu. Itu namanya kufur nikmat. Ya kan? Masa kita bisa makan enak, kemudian nggak mau makan enak? Bukankah itu jahil? Jahil nggak? Iya, bisa makan enak dan mampu untuk makan enak, nggak mau makan enak. Kan jahil, Pak. Ya kan? Selama bisa makan enak, makan kita. Larangannya ada di mana? Larangannya ada di kulu wasrobu wala tusrifu. Larangannya di situ wala tusrifu, perintahnya nggak dilarang. Ya kan? Antum punya darah tinggi 120/200, boleh nggak makan sate kambing? Boleh nggak? Yang ngelarang siapa? Kan antum boleh kan gitu kan? Boleh. Kenapa? Karena sate kambing itu halal kan? Ustaz nggak toyib, itu urusan antum. Nggak toyib urusan antum. Boleh, nggak boleh, ini nggak boleh, haram nih bagi anda. Nggak boleh haram. Mengatakan haram tentang perkara yang memang dihalalkan oleh Allah, itu perilaku orang Yahudi. Orang Yahudi karakteristiknya adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Maka nggak boleh berkata ini haram untuk anda. Nggak boleh. Kalau nggak toyib, katakan nggak toyib. Jangan dikatakan haram, karena haram sudah menjadi hukum. Haram sudah menjadi haram nih, anda makan Indomie. Nggak boleh. Ya. Kalau nggak toyib bagi antum ya sudah. Nah, itu ya. Nah ini. Kemudian jamaah sekalian, at-takasur bila dikatakan berlomba dalam bermegah-megahan, itu yang dilarang. Berarti berlomba selain daripada itu dibolehkan.
Berlomba untuk akhirat boleh enggak? Boleh, bahkan dianjurkan. Ya, wa fidalika falyatanafasil mutanafisun, dianjurkan. Ya, isi antum hafal 30 juz, antum hafal juz 30, boleh enggak berlomba? Wajib. Karena antum imamnya, masa makmum 30 juz, imamnya juz 30? Ya, masa setiap imam minta maaf dulu? Apa minta maafnya? Itu kayaknya terjadi waktu musim Covid deh. Ya kan, laki-laki sholatnya di mana? Sebagian mana di rumah. Itu ada yang kabur tetap cari masjid dengan alasan gak utama sholat di rumah, padahal hafalannya lebih banyak istrinya. Wah, sudah bahaya lagi kan, bohong lagi. Ya, dia bilang aja sama istri, hafalan anak cuma 2 juz, ya, sementara isinya 20 juz, gitu kan. Sebetulnya harus senang supaya apa? Anggap saja murojaah. Ya, itu. Kemudian berlomba dalam sedekah boleh? Boleh, sangat boleh dan dianjurkan. Ketika ada mobilisasi dana misalkan, ya, dilelang, ya kan, biasa lelang tuh, lelang kipas, lelang AC, lelang karpet, lelang keramik, gitu kan, nilainya misalkan 50.000, 500, 1 juta, ya, makanya yang terbaik menurut hati ini yang mana? Ketika antum lapang, 50, 500, 1 juta. Ketika lapang, ya jelas gak usah dipikir, ya, yang 1 juta. Ketika apa? Lapang. Ketika sempit, maka fattaqullaha mastata'tum, ya 50.000. Hatta tidak ada 50.000, maka anak gak ikut lelang semen, tapi anak ikut ngaduk semen. Kan cakep juga. Ini kan, gak ikut lelang semen karena gak ada fulusnya, tapi punya tenaga, ikut ngaduk semen. Ada gak yang begitu? Ada ya, tapi jarang ya. Udah gak punya uang untuk beli semen, tenaga punya, tapi gak mau ikut aduk semen. Terus milih di mana? Cari masjid lain selama masjid itu belum selesai. Aduh, ya Allah, kalau yang sudah ngaji sunnah kayak begitu parah deh. Parah gitu. Antum sholat ke sini, ya nunggu selesai, lega bantuin. Enggak lah, nanti aja. Itu enggak boleh. Berlomba di situ, at-takasur di situ boleh. Ya. Lanjut ayat kedua. Mereka melalaikan atau lalai dari mengingat Allah karena sebab berlomba dalam bermegah-megahan atau merasa bangga. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nah, kata hatta itu bisa 2 makna. Hatta bisa dimaknai dengan kalimat sehingga. Makna yang kedua, hatta bisa bermakna sampai. Kalau Ibnu Katsir menyebut di sini hatta itu sampai. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalau sehingga gini. Kalau orang banyak pengikut, bangga gak? Ya, misalkan seseorang pengikutnya banyak, ratusan ribuan, bangga gak kira-kira? Pasti bangga. Pasti bangga. Ya, anak dan antum kan gak bisa jawab karena gak punya pengikut kan, antum gak punya ya. Ya, pengikut anak cuma 2, anak laki-laki, anak perempuan. Itu kan, yang anaknya 12 berarti pengikutnya. Yang punya pengikut itu bangga. Ya, sampai ayat ini mengatakan kebanggaan mereka tentang pengikut mereka terus dibangga-banggakan di hadapan orang lain. Sampai kapan? Hatta, hingga mereka diajak ke kubur untuk mengatakan, ini nih, di kuburan ini nih, ini pengikut saya semua dulu. Ada yang begitu. Yang dikubur aja sampai di apa? Dibangga. Atau misalkan ayah bundanya, anak ini keturunan darah biru, ya, mari ke kuburan orang tua nih. Kuburan orang tua ini, ya, ayah anak ini dulu dikenal sebagai darah biru ini, Pak. Sampai dokter pun kaget, kata dia. Ketika disuntik keluar darahnya merah, nggak pernah biru, gitu kan? Ada yang sampai diajak ke kubur, dan fakta ayat ini hari ini, waliyadzubillah, ada orang yang berbangga-bangga dengan kuburannya sendiri karena dia bisa beli kuburan yang harga 2-3 miliar. Paham ya? Ada kan? Bangga itu. Tidak mau dikuburkan di TPU biasa, tapi pengen yang miliaran harga kuburannya. Yang di kuburannya ada minimarket, ada tempat mancingnya, dan lain sebagainya. Ya, itu. Mau beli antum? Nggak kuat belinya. Daripada beli itu 1 miliar, mendingan kasih kita ya, bikin yayasan. Nah, kan begitu. 1 miliar. Kubur apa? Nggak akan jadi berubah itu malaikat. Enggak.
Ya, neraka. Misalkan di sana ditanam yang 1,5 miliar, malaikatnya lumayan ramah, enggak? Sama aja. Wallahi sama aja. Jadi yang dikubur jadi adem kan ada kolamnya gitu kan? Enggak. Atau bisa jajan, ya ngaco gitu kan? Nggak ada. Ya kan berbukit-bukit itu kan? Iya. Itu sebenarnya. Ana udah 2 kali. 2 kali dibawa oleh pengajian satunya. Ana juga nggak tahu itu kuburan. Ya, ternyata gitu. Ada yang mancing, ada segala macam. Gitu. Sama aja Pak. Itu. Ya. Jadi sia-sia itu. Nah, karena kebanggaan sampai ke kuburan pun dijadikan apa? Kebanggaan. Kan ada begitu kan? Termasuk apa Pak? Di tembok, dihiasi itu menunjukkan membanggakan supaya dikenal. Ada yang kuburan pengen beda daripada yang lainnya, kan ada tuh. Kuburan-kuburan Cina itu ingin beda dengan yang lainnya, semua di tembok begitu megah. Itu satu kuburan kalau dibawa ke kampung halaman yang masih di pedalaman, itu dapat satu rumah yang terbuat dari rumah apa? Rumah kayu, dapat itu Pak. Dapat itu. Tetapi begitulah manusia. Itu makna yang pertama tentang sehingga. Makna yang kedua dari hatta, sampai. Ya, orang itu akan terus nafsunya memenjarakan hatinya dengan berlomba-lomba dalam perkara dunia sehingga melalaikan dia mengingat Allah. Sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir, baru dia sadar kalau dia sudah mati. Itu makna sampai, ya, sampai dia mati baru dia sadar. Kalau sudah mati masih gak sadar, wah itu preman kayak apa itu? Sudah mati masih gak sadar itu kan? Ini mati pasti sadar. Bahkan sebelum mati pun, yang Allah jelaskan di suratul Qiyamah, ya, dari ayat 36, maka semuanya akan sadar ketika rohnya sudah sampai kerongkongan, pasti sadar. Ini makna hatta yang kedua. Ada lagi sekarang itu kan, walaupun orang berdosa karena ingin megah lomba di dunia sampai korupsi, ditangkaplah oleh KPK, dipakaikan baju rompi oren. Dia belum menyesal. Kenapa? Masih senyum kan? Ketika disorot mau senyum, kemudian dadah kan? Itu belum menyesal. Kenapa? Karena belum jurtumul. Nah, Anda boleh melambaikan tangan menutupi kemaluan Anda. Maksudnya malunya. Ya, menutupi rasa malu Anda dengan berpura-pura. Kenapa? Tapi besok sudah sampai waktunya zurtumul maqabir, tidak lagi mengangkat tangan. Semua terlungkup, malu, sakit dan menderita. Wallahi itu. Ya. Maka kita hari sedang mencari ikhtiar agar Allah ridho kepada kita semua sehingga tidak menyesal ketika sakaratul maut dan juga tidak menyesal ketika dikubur. Itu makna kedua hatta. Makna yang ketiga, zurtumul, zur yakni ziarah. Yang lazim ziarah itu dipakai bahasa untuk orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ziarah. Kalau para nabi dan para sahabat yang mulia, ziarah itu kepada orang yang masih hidup. Mereka berziarah kepada masyaikhnya, mereka berziarah kepada kerabatnya, mereka berziarah kepada saudaranya, gitu ya. Itu ziarah. Tapi sekarang di kita ziarah itu kemana? Iya, kalau dikatakan ziarah pasti konotasinya kepada orang yang sudah meninggal. Kalau antum aja, ayo kita ziarah, siapa yang meninggal? Apa meninggal? Itu ziarah ke Ustadz Fulan, kapan dia meninggalnya? Itu kan ziarah, ya, betul kan gitu kan? Sehingga bedakan ziarah kepada orang yang masih hidup, ya, mereka membawa sesuatu yang berarti, sementara ziarah kepada orang yang sudah meninggal adalah mengosongkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena pada hakikat kita tadabbur, ya, mengingat apa? Kematian, karena kematian adalah nasihat, bukan meminta kepada orang yang dikubur. Karena hakikatnya yang dikubur juga seperti orang yang tenggelam di tengah lautan memohon bantuan kepada siapapun. Perlu bantuan dari siapa? Orang-orang yang masih hidup. Ini malah orang hidup minta kepada siapa? Lucu Pak, ada orang tenggelam, tolong, antum malah datang. Ya, datang, minta tolong dong. Gimana ceritanya?
Dia sedang tenggelam minta tolong, antum malah cebur, ya, minta tolong sama dia. Kata dia, ana aja lagi minta tolong, kok antum malah minta tolong? Apa kata dia? Yuk tenggelam bareng-bareng. Jadinya kan gitu. Ya jadi kesirik bareng-bareng kan. Lucu ya. Padahal sudah Allah ingatkan macam-macam, ya. Ada yang bisnya terguling, ada itu yang bisnya macam-macam itu. Itu namanya zur, yakni ziarah. Nah, ziarah itu menunjukkan satu, Pak. Makna ziarah adalah sesuatu kunjungan yang sifatnya singkat. Ya, ziarah itu kunjungan yang sifatnya singkat, itu ziarah. Maka ziarah dengan bertamu itu beda. Ziarah dengan bertamu beda. Karena bertamu memang hadisnya boleh sampai berapa hari? 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, usir. Diusir dengan cara baik-baik, gitu kan? Gimana cara ngusir baik-baik itu? Hah? Pura-pura? Jangan begitu. Jangan pura-pura mau pergi. Ya, antum siapkan kesukaan makanannya, gitu kan? Antum bungkus di kantong plastik, antum taruh di kamarnya, ya, dengan rapi. Dia bilang apa? Ini untuk dibawa pulang dan boleh pulang sekarang. Nah, itu cakep tuh. Jangan pura-pura mau pergi. Siapa tuh udah bilang, oke, berapa hari Anda tunggu di rumah, kan rugi juga. Siapkan makanannya. Itu mengusir secara hasanat, secara bagus. Ya, sudah kayak begitu sudah. Belum, karena belum ada tamunya. Iya, kalau ziarah itu adalah perjalanan yang singkat, bahkan hanya mampir, ziarah hanya mampir. Ada para ulama membiasakan datang kepada masyayikh berziarah hanya untuk minta didoakan. Dan itu boleh. Antum lihat di dalam Syarah Tauhid, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau mengatakan tentang seseorang yang datang kepada orang-orang soleh, kemudian minta didoakan oleh mereka, itu boleh. Ya, tentunya perjalanannya adalah perjalanan yang tidak memberatkan, tidak takalluf. Ya, tidak. Nah, sekarang ada juga ziarah malah dari masjid ke masjid. Masjid yang pintu 1, pintu 2 sampai pintu 1000. Ada kan? Alhamdulillah itu adanya di Tangerang gitu. Ya, Tangerang kan? Siapa yang ada di Kampung Bayur? Dekat ya? Tapi sudah rusak ya. Sudah rusak itu. Ana dulu mau tertipu di situ tuh, di masjid pintu 1000 itu. Ya. Masih zaman jahiliyah itu, dari habis mancing dibawa ke laut teman itu mancing. Itu pun ya katanya mampir di masjid seperti apa sih pintu 1000. Ternyata kamar-kamar kan, kamar-kamar itu. Di situ ada calonnya, calo doa, minta fulus. Dipaksa pakai lentera semua masuk ke dalam, dipaksa itu. Akhirnya minta bayaran. Gede bayarannya tuh, Pak. Tuh hati-hati dia. Makanya Nabi katakan la tusyaddu rihal illa ila salasati masajidah. Tidak boleh bersusah payah bepergian, maksudnya menuju masjid, kecuali hanya ke 3 masjid. Di situ nggak ada masjid 1000. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, itu Nabi katakan silahkan bersusah payah menuju 3 masjid lain, itu jangan. Makanya ketika antum bertanya, Ustaz, mana yang paling utama? Ana sholat di masjid sebagai tetangga ana atau di masjid orang? Kenapa? Karena imamnya lebih pas di sana. Maka antum di masjid yang menjadi jiron tetangga antum. Walaupun kurang fase. Anggaplah yang kurang fase itu bagian daripada ujian antum, dan antum bersabar menghadapi imam yang kadang terdengar, kadang tidak. Insya Allah tambahkan pahalanya. Ya, paham ya maksud ana? Imam yang kadang-kadang suaranya kedengaran, kadang tidak. Karena dia dibilang muda enggak, dibilang tua iya. Ya kan? Suaranya tuh ke sop keempat aja nggak kedengeran. Ya kan? Silent gitu kan? Antum bersabar karena tugas antum menjadi tetangga masjid di situ. Nah, kalau mau bersusah payah ke 3 masjid tadi gitu kan. Itu kan susah payah, kenapa? Harus ngumpulin apa? Fulusnya paling tidak 35 juta baru bisa ya. Itu kalau ke Al-Aqsa gak nyampe 35 itu. Ya, nanti tersesat di jalan. Ya duitnya gak nyampe. Tambah sedikit gitu kan nyampe itu kan. Itu, Pak. Nah, jelas syariatnya. Ya, yang kedua, lah kalau kunjungan singkat, ya masjidnya jangan banyak juga gitu kan. Namanya kunjungan
Singkat ziarah adalah kunjungan singkat. Makna yang keempat tentang zur ziarah. Ya, kalau dikatakan zur al-maqabir, ini menunjukkan kata para ulama sepakat bahwa di kubur itu kalau kalimat zurtumul maqabir ada kehidupan. Di kubur ada dalilnya mana? Dalilnya sudah dijelaskan di dalam doa kita ketika tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Berarti di kubur tuh ada kehidupan. Tapi kalau memakai kalimat zur, di kubur ada kehidupan yang singkat. Karena kalimatnya zurtumul maqabir, kehidupan yang singkat. Ya, karena bukan tatap menatap kubur itu, bukan. Kehidupan hatta yang meninggal dari nabi terdahulu, Nabi Adam alaihissalam masih dikubur karena belum kiamat. Tetap para tafsir mengatakan kehidupan di kubur adalah kehidupan yang singkat. Maka Allah menyebut zurtumul maqabir. Ada kehidupan di kubur tapi kehidupan yang singkat. Jamaah sekalian, kehidupan yang singkat aja perlu bekal yang baik, betul ya? Ya, gimana kehidupan yang kekal? Masya Allah, perlu yang baik. Ya, perlu yang baik, perlu bekal yang banyak. Itu singkat di kubur, perlu bekal yang banyak. Kenapa? Karena yang kelima, di kubur bukan hanya kehidupan yang singkat, tetapi sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa di kubur itu ada nikmat kubur dan juga ada siksa kubur. Itu baru akan merasakan orang-orang yang tadi apa? Bermegah-megahan dalam urusan dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia, baru sudah masuk kubur berasa, oh di kubur itu ada siksa kubur dan juga ada nikmat kubur. Kapan dirasakan? Zurtumul maqabir, ketika dia sudah menziarahi kubur, sudah mati, gitu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Anda dan antum mendapatkan nikmat kuburnya. Tapi pasti kita juga masuk kubur. Mau sama siapa, Pak? Mau bawa istri? Ajak saja kalau dia mau. Pasti gak mau. Ya, pasti gak mau. Walaupun Bapak bilang, Mi, kita sehidup semati. Kalau mati kita sama-sama, pasti bilang gak mau, Bi. Gak, pasti gak mau. Ya kalau Abi mau duluan ya silahkan. Ya Pak, gak bakalan. Iya, walaupun dia cinta gak bakalan. Ya sehidup semati. Maka antum kalau melobi sih bukan sehidup semati, sehidup sesorga. Kenapa? Karena pasti kematian ya bukankah yang memisahkan kita secara hakiki. Ya, karena perpisahan hakiki itu adalah manakala istri antum di sorga, antum di neraka. Itu perpisahan yang sebenarnya. Tapi kematian adalah perpisahan yang sementara, karena kelak akan dipertemukan dengan istri kita tercinta. Masya Allah, ya. Nanti kalau tidur ajak istri ngobrol seperti itu. Ya, biar nggak boros gitu Pak, jajan aja. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kemudian ayat yang ketiga, Allah katakan kalla saufa ta'lamun. Kalla. Kata Imam Ibnu Katsir di sini kalimatnya jangan begitu. Ya, sebagian mufassir kalla menafsirkan dengan tidak boleh begitu. Sama ya? Jangan begitu atau tidak boleh begitu. Saufa. Ya, saufa maknanya kelak. Kelak ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kemudian diulang, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Yang pernah belajar ilmu nahwu itu, kalau sudah summa itu tartib infisal. Jadi ada proses lama. Berbeda dengan fa, ittisal. Dalam satu lokasi atau satu keadaan. Tapi kalau summa itu punya jarak. Maka sebagian mufassir mengatakan kalau saufa ta'lamun itu maknanya adalah siksaan yang disegerakan di dunia. Ya, sebagai panjer, apa panjer itu bahasa kreditnya? DP, itu yang suka kredit ketahuan. DP ya, sebagai DP-nya. Sementara summa kalla saufa ta'lamun ini adalah di akhirat. Ya, nah kalla saufa ta'lamun aja ini mengerikan. Ya, kepada orang-orang yang berlomba kemudian dia meninggalkan mengingat Allah tabaraka wa taala dan lombanya dengan cara yang tidak halal, korupsi. Korupsi mendolimi kan?
mengambil hak orang. Sehingga Nabi katakan, ada dua perkara yang kedoliman, adab yang disegerakan siksa di dunia. Pertama kedoliman, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Berarti ini para pelaku lomba dengan cara yang zalim akan mengetahui siksaan yang disegerakan di dunia. Setelah itu kalau dia mati sebelum bertaubat, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kelak mereka akan mengetahui siksa yang sebenarnya. Nanti Allah jelaskan di ayat yang ke-6 sampai dia melihat al-jahim. Diperlihatkan al-jahim kepadanya. Nah, kemudian kalau antum buka di Ad-Da'wa Dawa Alim ya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang dampak positif dan negatifnya dosa itu. Setiap orang yang melakukan dosa maka membuat jiwanya tidak tenang. Ya, membuat jiwanya gelisah. Siapapun yang melakukan dosa pasti jiwanya gelisah. Dan kalau dosanya semakin banyak sehingga rona, hatinya sudah tertutup dengan pekat dengan dosa yang hitam gelap itu, maka dia akan merasa terasing, menyendiri dengan penuh kehinaan. Itu yang menyebabkan orang-orang kadang-kadang mau mengakhiri apa? Hidupnya. Itu karena sudah enggak nyaman. Dia hidup di halayak orang banyak, seakan sendiri terasingkan. Apa yang menyebabkan dia terasingkan? Ad-dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Sekarang kalau kamu jujur, antum pernah bohong? Sekali aja. Pernah? Ya, sama istri pernah bohong? Pernah? Tidak apa-apa, ngaku aja. Pernah bohong ya? Terus ketika bohong sama istri, jadi tenang apa gelisah? Terus bohong lagi apa enggak? Bohong lagi. Lah, kalau sudah penyakit malah bohong lagi. Tidak ada, perkara dosa itu membuat hati apa? Enggak tenang, Pak. Karena ketenangan itu dalam kebenaran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada apa? Ma'rifatullah. Ya kan? Maka hati kita akan menjadi tenang. Tapi kalau sudah kadzab, bohong aja itu satu saja, gak bakalan tenang. Ya, di rumah kucing-kucingan sama istri, ya kan? Istri ke dapur, antum kemana? Ke kamar, ya kan? Begitu antum mau ngambil piring, istri juga sama ngambil piring, ketahuan tuh. Itu namanya kucing. Itu baru kucing, Pak, belum kadal. Baru kucing belum kadal. Gak nyaman pokoknya, gak ada yang nyaman bikin dosa. Gak ada, gelisah. Anak ketemu dengan seseorang itu, ya dengan seseorang, dia bertanya begini, Ustaz, masihkah Allah itu akan menerima taubat saya? Ya, saya itu selalu terulang dan terulang melakukan kemaksiatan, kata dia. Selalu terulang dan terulang melakukan kemaksiatan, dan ketika sudah itu menyesal dan gelisah luar biasa, tetapi beriring waktu melakukan kemaksiatan lagi. Makanya di dalam kitab At-Tadhkirah yang pernah kita bahas di bab awal itu, Ali bin Abi Thalib pernah menegur seorang laki-laki yang tiba-tiba masuk masjid kemudian mulutnya kumat kamit mengucapkan astagfirullahaladzim. Kata Ali, ya, mulut kamu itu terlalu cepat mengucapkan istighfar, sementara perilaku itu kamu itu enggak berubah. Maka kata Ali, barang siapa yang istighfarnya mendahului perubahan perilakunya, maka istighfarnya pendusta. Kata Ali, istighfar yang memerlukan istighfar, atau taubat yang memerlukan taubat. Lalu kata Ali, istighfarnya orang yang benar itu, kalau dia melakukan suatu atau kalau dia menikmati sesuatu yang haram, maka dia penjarakan nafsunya dengan ketaatan. Biarkan ya nafsu itu merasakan pahitnya ketaatan sebagaimana nafsu merasakan manisnya kemaksiatan. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau lagi bikin maksiat manis apa pahit? Tidak apa-apa, ngaku aja. Ya, ngaku aja. Kalau bikin maksiat itu manis apa pahit? Manis ya. Rasanya apa? Lebih manis daripada innalillah. Tapi kalau melaksanakan ketaatan, pahit. Pahitnya lebih pahit daripada empedu. Cuman anak belum pernah nyoba empedu sama brotowali itu pahitan mana? Ya kan? Kalau brotowali kan diminumin manis juga pasti tetap ya pahit ketaatan itu. Maka ketika antum ba'da sholat mengucapkan istighfar 3 kali misalkan, ya, kemudian antum memenjarakan
nafsu ini, ya, dengan pahitnya ketaatan, baru kata itu tobatnya yang benar. Tetapi selama tidak memenjarakan hawa nafsu itu dengan pahitnya ketaatan, sebagaimana manisnya kemaksiatan, maka istighfarnya adalah para pendusta. Jangan-jangan kita masih di situ. Jangan-jangan masih di situ. Waliyadzubillah. Perbaiki itu. Ya, ngaji ini pahit loh Pak. Ngaji ini pahit. Baru setengah jam. Ya, berapa kali ngerubah duduk? Atas bawah pahit itu. Ya, seandainya masjid itu punya tiang itu pasti nyender semua. Ya, tapi ana izinkan yang sudah sepuh nyender. Ya, pahit itu Pak, pahit. Tetapi yang namanya maksiat itu manis, luar biasa. Ya, orang nggak kalau lihat yang ngerumpi itu berjam-jam, nggak pernah bilang pegel itu. Yang manis betul. Padahal udah satu RT itu. Habis satu RT digibah, RT tetangga. RT 2 itu ya, habis RT 2, RT 3 tahu gak? Waduh itu Pak, manis betul. Sampai RT-RT-nya. Itu penjarakan. Kalau istighfar penjarakan itu, rasakan nafsu pahitnya ketaatan, pahitnya sholat tahajud, pahitnya puasa Senin Kamis, pahitnya datang ke majlis ilmu, pahitnya murojaah, ngapalin Al-Quran dan hafalan. Penjarakan itu. Kalau kita pernah apa? Mengucapkan, ya, ampuni ya Rob, aku astagfirullah haladim. Bahkan kalau ditambah wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu, perbaiki, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak, dusta itu. Gitu ya. Ini nasihat untuk kita semua. Ya Allah, memang kayak begitu maunya ya. Nah, sampai kapan? Ya sampai kelak akan mengetahui baik itu yang disegerakan di dunia sebagaimana ayat 3, atau yang Allah tangguhkan besok di akhirat. Baik. Pertanyaannya, beratan mana yang disegerakan dengan yang ditangguhkan? Nah, yang ditangguhkan pasti lebih besar. Antum bayar utang itu memang enaknya dicicil atau segera langsung tunai? Enggak loh Pak, yang enak tuh langsung tunai Pak. Iya kan? Dicicil tuh gak enak, enaknya waktu nyicil, tapi di belakang masih berapa? 50 kali cicilan, kan gak enak. Ya, yang enak itu sekali. Makanya Nabi katakan, ya, termasuk kedoliman menunda-nunda membayar utang bagi orang kaya. Termasuk enak. Dan adab itu juga demikian. Yang di dunia itu kan DP Pak, dikit. Tapi yang di akhirat tunai, dahsyat. Maka kalimatnya kemudian, kalau kamu baru merasakan, kemudian kamu juga akan merasakan yang lebih dahsyat lagi. Itu maknanya. Maka kalimatnya summa. Itu. Ya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita setelah Allah menerima, mengampuni taubat dan istighfar kita. Ayat yang kelima, kalla, tidak demikian. Lau ta'lamuna, jika kalian atau bila kalian mengetahui dengan cara apa? Ilmal yakin, pengetahuan yang yakin. Ilmal yakin kata Imam Ibnu Taimiyah maknanya khobar. Jadi kalau dikatakan ilmu yakin namanya khobar. Ya. Kalau dikatakan Al-Imam Ibnu Taimiyah memberikan pemusalan, madu itu manis, ya. Antum dengar, ini madu rambutan. Madu rambutan itu manis. Ada khobar di teman antum, antum mengatakan, antum, oh iya manis itu pasti. Itu baru ilmu yakin. Karena lewat apa? Khobar, berita. Ya. Kemudian datang lagi teman, nih, ya, betul Anda lihat. Ada madu, ya, dikasih botolnya itu, ya, satu botol, dan ini madunya madu rambutan, pasti manis katanya. Nah itu kalau di situ antum melihat, ya, antum melihat, itu disebut ainul yakin, karena uyun mata antum melihat madu tersebut. Jadi kalau belum melihat khobar namanya ainul ilmul yakin. Tapi kalau sudah melihat madunya ada di depan, belum antum nyicipi, itu disebut dengan apa? Ainul yakin. Tapi kalau sudah dibuka dan antum coba madunya, itu namanya hakul. Ini definisi Al-Imam Ibnu Taimiyah tentang ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau begitu antum mau di madu? Ya, enggak. Nanti antum pulang ke rumah tanya isi antum, istriku tercinta, ya, mau gak di madu? Ya,
Istrinya jawab, kenapa tiba-tiba nanya seperti enggak, pokoknya jawab, mau gak dimadu? Gitu. Pasti kalau anak nanya, jawabannya gimana? Mau gak dimadu? Tuh, berarti mau kan, gak ada yang jawab. Nah, ya, ini pertanyaan yang muskil, tetapi harus diilmui supaya masuk kepada apakah yang anak katakan ini bagian daripada ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul na'am. Kalau anak berdasarkan hadis ya tentang madu tadi dan di madu baru ilmu. Kenapa ada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira asaluhu." Nih hati-hati yang tadi bilang enggak mau dimadu. Apabila Allah menghendaki seseorang kebaikan, maka Allah akan memadunya. Ayo, mau dimadu apa enggak? Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan, maka Allah akan memadunya. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, laki-laki atau perempuan, Allah akan memadunya. Akan apa? Memadunya. Asalkan madu. Akan memadunya. Masya Allah. Lanjutin apa enggak? Madu ini. Kan baru sampai kalau lau ta'limul yakin. Lanjutin ya. Nah, kila dikatakan, wa ma'asaluhu. Apa yang dimaksud di madu itu ya Rasulullah? Ya, jawab oleh Nabi, ya, yuwaffiqillahu li amali sholih qabla mautihi, thumma yaqbiduhu ala dhalik. Kata Nabi, Allah akan menyibukkan dia dengan amal soleh hingga Allah mewafatkan dia sedang beramal soleh. Itu yang dimaksud di madu. Mau di madu? Masih ragu? Masya Allah. Yang dimaksud di madu dalam hadis Nabi adalah ketika Allah menghendaki kebaikan seseorang, akan Allah sibukkan mereka dengan amal soleh hingga Allah wafatkan dia sedang beramal soleh. Itu makna di madu. Ini namanya di madu, bukan sembarang di madu. Sehingga disyarah oleh para ulama tentang asal. Kenapa Nabi memakai bahasa asal? Para ulama menjawab, karena Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu, ia menciptakan sebuah anhar, sungai yang ada di surga, dan salah satu sungai itu terbuat airnya mengalir dari asal, dari madu. Maknanya apa? Orang yang dimadu oleh Allah berarti orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga, sehingga dia akan meminum air madu yang ada di surga. Mau dimadu? Masih belum yakin. Masya Allah. Itu kan luar biasa gitu kan. Disibukkan dengan amal soleh qabla mauti, sebelum meninggal. Kapan itu? Boleh jadi 1 hari sebelum meninggal, 1 jam sebelum meninggal, beberapa detik sebelum meninggal, dia menjadi min ahli tauhid. Itu namanya dimadu oleh Allah. Karena Allah menghendaki dia masuk jannah, meminum asal yang ada di mana? Di surga. Ya, googling nanti di situ biar lebih yakin. Ya, klik judulnya idza aradallahu bi 'abdin khaira asaluhu. Ketemu itu. Dan sudah disyarah oleh para ulama tentang asal, ya. Tapi antum jangan asal-asalan. Ini asal, bukan asal langsung ke rumah. Mau gak dimadu? Siap, ya. Nanti piring loncat ke muka antum. Ya. Masya Allah. Ini namanya ilmal yakin. Nah, nanti juga dilihat definisi ini menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah tentang 3 perkara. Dan beliau juga menyebutkan, memberikan masalah contoh pakai madu. Maka ana juga lanjutkan pakai madu, kan gitu. Ya, jangan dipotong nanti. Nanti Ustaz nganjurin madu lagi. Harus benar ngajinya ya. Nah, ayat ke-6. Tsumma la tarawunnal jahim, ya. Dan sesungguhnya kamu la tarawunna, pakai taukid di situ, benar-benar akan melihatnya. Melihat apa? Al-jahim, neraka jahim, ya. Prosesnya kan ada dikubur, hisab, kemudian setelah hisab benar-benar apa? Melihat. Ya, bahkan kalau antum lihat surah Maryam ayat ke-71. In antum illa wariduha kanat ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kita itu wariduha. Warid itu bisa diartikan masuk. Ya, layak masuk. Kemana? Jahannam.
Kemudian Allah sumanunajjiyal ladina amanu. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yakni kapan diselamatkan? Sudah berada di neraka, Allah ambil itu. Allah cari itu. Allah keluarkan dari mana? Neraka. Tetapi ayat yang pernah menunjukkan semua orang itu akan melewati neraka dulu. Ada bagian untuk masuk. Nah, hatta ahlu tauhid. Ahlu tauhid seperti apa? Ahlu tauhid yang dia bertauhid kemudian masih melakukan dosa dan kemaksiatan. Sehingga meninggal baik setelah taubat ataupun sudah taubat. Para ulama berbeda pendapat. Boleh jadi sudah taubat tetapi belum terampuni dosanya semuanya, dia masuk dulu ke dalam neraka, kemudian setelah itu diangkat masuk ke dalam surga. Itu surah Maryam. Maka ayat mengatakan benar-benar akan melihat neraka jahim. Itu. Ya, pengennya kita nggak masuk neraka dulu. Ya, mudah-mudahan ya. Ana dan antum lah mudah-mudahan. Dan keluarga besar kita semua. Pengen langsung masuk surga. Mungkin apa tidak mungkin? Sangat mungkin karena Allah sifatnya Rahim, bukan Rahman. Besok di akhirat Rahim. Rahman di dunia. Ya, sifatnya Allah Rahim. Ya kan? Sangat mungkin. Terus kemudian yang kedua, kalau kita masuk neraka dulu sangat mungkin nggak? Sangat jelas. Kedua-duanya sangat mungkin. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagi ahlu tauhid itu haram kekal di dalam neraka. Ahli tauhid haram kekal di dalam neraka. Artinya memang ada kesempatan dan insya Allah dengan izin Allah bisa masuk surga. Berapa lama di jahimnya tadi? Wallahu ta'ala a'lam. Itu ya, itu PR kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Itu. Kulit yang halus gini kan, lembut masuk neraka gimana? Ya, ya, sehari aja. Waliyadzubillah ya, apalagi bertahun-tahun. Tapi itulah dalilnya seperti itu. Ya, moga-moga kita punya kesempatan dari pintu-pintu syahid, ya, pintu-pintu tauhid, sehingga masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab insyaallah. Nah, kemudian jamaah sekalian, ayat yang ke-8 terakhir, ayat ke-7. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan ainal yakin. Enggak perlu dibahas karena sudah tadi antara ilmul yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Nah, ayat ke-8. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawabannya, ya, ditanya itu diaudit tentang apa? Tentang nikmat, ya, tentang kenikmatan. Nah, di sini jamaah sekalian, di antaranya Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Husain bin Ali As-Sudai tentang nikmat tersebut, ada yang mengatakan itu nikmat dunia. Ada lagi mengatakan itu nikmat yang berkaitan dengan nikmat seluruhnya, termasuk nikmat bernafas, ya, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur dan lain sebagainya. Nah, ada lagi di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, yang umum hadisnya menyebutkan nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat luang waktu, as-sihah wal firaq. Nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa ancaman Allah di ayat yang ketiga, adab yang disegerakan, dan ancaman Allah yang ada di ayat yang keempat, yakni siksaan yang ditangguhkan, dan juga ayat yang keenam, yakni langsung masuk ke dalam neraka jahim, menurut para mufassir justru kesengsaraan yang paling berat itu adalah berada di ayat yang ke-8. Manakala kita diminta pertanggungjawabannya atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini masuk kepada hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang la tazunu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Maka tidak akan bergerak kaki seseorang manusia pada hari kiamat sebelum selesai ditanya tentang 4 perkara. Ini maksudnya. Ya, tidak akan bergerak, macet total, ya, tidak bergerak. Kenapa? Karena setiap kita akan ditanya tentang apa? An-Naim, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat apa? Nikmat tentang umur, ya, fi ma'abna, dihabiskan untuk
Untuk apa? Ini. Umur dihabiskan untuk apa? Nah, bagusan mana panjang umur dengan pendek umur? Hah? Panjang umur dengan pendek umur bagusan mana? Bila bermanfaat, bagusan panjang umur. Tapi kalau tidak bermanfaat, bagusan mana? Mati saja. Pendek umur kan? Karena ganggu orang lain. Tapi kalau bermanfaat, Masya Allah, masih orang banyak membutuhkan. Para muhsinin, ya kan? Orang mendapatkan manfaat dari apa? Dermawannya, baik panjang umur. Ahlul ilm bermanfaat dengan panjang. Kenapa? Orang banyak bermanfaat dari apa? Ilmunya. Dan lain sebagainya. Ya, maka akan ditanya besok yang pertama tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Pertanyaan kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Ya, ilmunya itu dipakai untuk apa? Ya, sehingga ada hadis Bukhari Muslim ya yang menjelaskan ada para qori dan para duat ahli dakwah itu yang kelak akan disegerakan oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka punya ilmu tapi berdakwahnya bukan untuk ilmu. Pertama, untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, untuk dinobatkan dia sebagai ulama. Yang ketiga, menjual ayat-ayat Allah dengan apa? Dunia. Maka ahlul ilmu seperti itu disegerakan, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka akan ditanya ilmunya digunakan untuk apa? Ini an-naim. Apa kalau punya ilmu itu gak nikmat? Nikmat. Ya, Masya Allah, nikmat. Sampai Allah jelaskan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah juga akan mengangkat derajat ahlul ilm. Nikmat punya ilmu itu. Ya, Masya Allah. Gak punya ilmu aja kadang-kadang disangka punya ilmu. Gak punya ilmu tapi disangka punya ilmu. Enak apa gak enak? Gak punya ilmu tapi disangka punya ilmu. Enak apa enggak? Sengsara. Antum istirahat di rest area karena antum pakai gamis, pakai peci. Padahal baca Fatihah belum lancar. Ya kan? Didorong kan, tafadhol pakai bahasa Arab, tafadhol tafal imam. Ya tersiksa apa enggak? Ya tersiksa, amat tersiksa. Sampai antum bilang besok-besok kalau jalan enggak bakalan lagi kayak begini nih. Mau pakai apa? Kaos, ya kan? Tapi yang syari enggak ketat, celana biasa. Itu aja. Kenapa? Kalau di rest area aman, Mbak. Walaupun antum suara bagus, enggak bakalan ada yang nyuruh adzan. Paling dipandang sebelah mata, ya, paling dia yang jualan. Nah, padahal juragan outlet. Tapi kalau antum pakai peci aja itu udah muskilah itu kalau dari area itu pasti. Maka harus apa? Berilmu. Kenapa? Orang ilmu itu pasti diangkat derajatnya. Berbeda dengan yang lima. Orang lain yang ilmunya sedikit jadi makmum, yang punya banyak ilmunya jadi imam, kan begitu kan? Jadi pemimpin. Sekecil-kecilnya kepala itu lebih baik daripada sebesar-besarnya ekor. Ya kan? Kepala semut lebih baik daripada ekor gajah. Gajah ekornya gede gak? Kalau dibandingkan dengan semut, tetap lebih bahagia semut yang kepala semut, dia kepala daripada ekor. Itu sebagai perumpamaan orang yang punya ilmu. Tetapi jangan lupa, ilmu ketika tidak diamalkan membuat macet yang luar biasa besok di akhirat. Dan itu akan ditanya. Karena ilmu bagian daripada nikmat. Summa la tusaluna yauma idin anin. Nah itu ilmu, Masya Allah ya. Ustaz kalau begitu anak gak ngaji lagi lah. Biar gak punya, lebih sengsara. Wallahi gak punya ilmu tuh sengsara. Ya, kalau gak percaya coba deh. Antum bertamu ya ke mertua antum. Mertua antum suruh ngimam. Antum gak punya ilmu, gak sengsara. Ya, apalagi mertua request. Qadarullah hujan deras, antum hari Jumat lagi. Nginepnya subuh kata mertua. Ya, nah, atau manggilnya mantu tuh pernah dengar ngaji itu. Kalau Rasul itu hari Jumat subuh, sholat subuh, rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, kedua Al-Insan. Boleh dong tuh bacaan itu tuh. Wah, antum gimana tuh kalau gak hafal? Apa gak keringat dingin? Muskilah. Maka jadi mantu yang siap siaga, ya, siap siaga. Disuruh As-Sajdah, oke, ya. Apalagi cuma disuruh gelar sejadah. Jangan milih gitu kan? Tuh baca sajadah, kata antum, enggak Pak, saya gelarin sajadah aja. Kan enggak boleh begitu kan? Ya masa mantu teladan kayak gitu. Kayaknya ini sepele ya, tapi kalau berhadapan keringat dingin juga kan? Ya juga itu.
Malu kan? Sudah malu itu. Kalau udah malu berantem lagi sama istri. Dari dulu disuruh ngapal sih gak mau kata istrinya kan gitu kan. Masya Allah. Jangan sampai menyesal sudah tua ya. Menyesal selama masih muda. Karena menyesal masih muda bisa diperbaiki. Kalau menyesal sudah tua susah untuk di. Nah, pertanyaan yang keempat, an malihi, tentang ini yang kata tadi Imam Muslim dan ditanya ya, diaudit, dihisab, ditanya tentang hartanya. Dua pertanyaannya ya. Diperoleh dari mana? Ya, kemudian dibelanjakan di jalan yang mana? Ya. Umur hanya satu pertanyaan. Ilmu hanya satu pertanyaan. Urusan harta dua. Diperoleh dari mana? Dibelanjakan di jalan yang mana? Berat. Ya, berat itu. Kenapa? Karena harus carinya dengan yang halal, dibelanjakan dengan yang Allah ridhoi. Di jalan yang Allah ridhoi. Itu tentang harta. Ya. Dan para laki-laki memang wajib mencari nafkah. Ya, wajib mencari nafkah untuk menghidupi siapa? Dirinya, istrinya dan juga anak-anaknya. Tapi tetap dalam koridor harus yang halal mencarinya dan juga halal membelanjakannya. Gitu ya. Boleh gak kalau punya duit sebulan sekali makan di Tanjung Pasir, Pasir Putih? Boleh kan? Nggak ada dilarang, boleh. Kalau memang sudah kehilangan momentum nikmat di rumah. Ya, kalau kehilangan momentum nikmat, jalan cari makan kemana, ke puncak, kemana, silakan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak dilarang. Selama tidak melalaikan dari niat Allah. Kemudian terus disyukuri. Gitu kan? Yang terakhir, dari An-Naim ini adalah yang akan ditanyakan besok tentang fisiknya. Ya, an jasadihi fi ma'ablah. Bukan afna tapi ablah. Ya, tentang fisiknya ini dipergunakan untuk apa? Sampai hancur. Ablah itu hancur. Ya, dikatakan hancur itu kalau sudah jalan sempoyongan itu sudah hancur. Ya, kalau dikatakan rumah itu mulai akan hancur ketika sudah miring kiri, miring kanan. Ya, ini kalau dikatakan antum giginya tinggal berapa, ya kan? Bukan tanggalnya berapa, tapi tinggalnya. Ya, kalau tanggal kan masih muda, oh baru 2. Tapi kalau sudah sepuh kan tinggal berapa giginya kan gitu kan? Sebagaimana waktu kecil bayi kan ditanya, anak antum giginya sudah berapa? Nah, kembali ditanyakan sudah tua, gigi antum tinggal berapa? Itu tandanya apa? Ablah, sudah rusak. Ya kan? Biasanya apa yang paling akhir tuh? Gusi apa? Gigi tengah, depan ya? Gigi cantik lagi yang hilang. Ya kan? Sampai diakalin kata orang kampung, kalau jatuhnya dari atas tanam supaya pengen cepat tumbuh. Usia berapa Pak? 80 tahun. Ajib gitu. Giginya dari bawah. Ada yang pernah gitu gak dulu? Jangan-jangan ada pernah jahiliyah dulu. Supaya cepat tumbuh dilempar kemana? Ke genteng sambil ngadep belakang kan gitu kan? Supaya kelihatan biar cepat. Ya Allah, coba lakuin 90 tahun. Ya kan? Untuk 100 kali juga bisa. Dan itu juga bagian daripada tiaroh. Ketahui, itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Hati-hati, jangan dipermudah, diperingat. Itu syirik. Karena meyakini dengan lempar atas, lempar bawah, gigi bisa apa? Itu syirik, itu tiaroh ya. At-tiaroh itu syirkun. Tiaroh adalah syirik. Ada yang pernah gitu? Bertaubat kepada Allah. Ya, Masya Allah. Belakang teng, jatuh lagi. Diambil lagi, lempar lagi. Udah seminggu gak tumbuh-tumbuh. Kata orang tua di situ, kali waktu ngelemparnya salah kali. Gitu. Turun ke bawah atau dilempar, pas dilempar dimakan burung, Pak. Gak tumbuh. Gitu ya. Aneh-aneh aja. Maka belajar agama biar jelas, ya, biar tidak ikut-ikutan perkara yang memang ya masuk kepada sesuatu yang memang akan menghapus seluruh pahala kebaikan kita, ya aneh syirik. Baik, seperti itu ya. Selesai sudah tafsir surah At-Takatsur. Moga-moga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang hanya berlomba-lomba dalam perkara dunia, tapi Allah memudahkan kita semua untuk berlomba dalam urusan akhirat insyaallah. Dan moga-moga Allah selamatkan kita dari al-jahim, ya, dari al-jahim, dan Allah juga memberikan hisaban yasira atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dihisab, tapi moga-moga hisaban yang ringan dan mudah, ya. Wallahu taala alam bisawab.
ayah ana sering tidak mau membayar zakat meski perhitungan jadi hanya dikira-kira sesuai perhitungan. Jadi hanya dikira-kira saja. Kami sudah memberitahu, ya, apakah bisa kami membayarkan zakat beliau nanti dari uang beliau saat sudah tidak ada, ya. Tidak ada kewajiban membayar zakat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ketika dia semasa hidupnya tidak mau membayarkan zakat, ya, maka bagaimana tentang hartanya? Ya, tentang hartanya. Ya, karena kewajiban zakat bagi orang yang masih hidup gitu. Ya, tugas anaknya bukan membayarkan zakat, ya, tetapi bila ada dari hartanya maka menginfakkan atau mewakafkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan dengan itu hartanya menjadi bersih. Ya, kemudian Allah ampuni dosa beliau itu dengan cara membelanjakan hartanya, tapi bukan lewat jalan zakat, ya, bukan. Masih banyak jalannya, sedekah, infak dan lain sebagainya. Dan memang zakat tidak boleh dikira-kira, karena ukurannya sudah jelas. Ya, zakat harta, kemudian zakat perniagaan, ya, zakat buah-buahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari penanya mendoakan kita semua, ya, anak keluarga seluruh kaum muslimin muslimat, ya, diberikan kesehatan. Semoga penanya juga Allah berikan keberkahan dan kesehatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah puasa Daud dimulai hari Ahad? Ya, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Karena yang sifatnya puasa Daud itu adalah selang-seling, akan bertemu dengan harinya juga, nggak ada masalah. Kalau ditanya mana yang paling baik adalah yang punya kesempatan pada hari itu Allah memberikan kesehatan, itu yang paling baik. Kenapa? Karena ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib, apabila dihadapkan kepada kita kebaikan di waktu pagi, maka jangan sampai menunggu waktu sore, tunaikan di waktu pagi itu juga. Kalau hari Ahad dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, puasa kalau ada niat puasa, gak ada masalah. Jangan menunggu hari Senin atau hari Jumat, jangan. Siapa tahu Senin sudah tidak ada umur, apalagi Jumat. Jadi lakukan di hari itu. Ya, seperti itu. Jangan seperti ngikutin Ririmbon. Apa Ririmbon itu? Ririmbon. Jadi ada yang ditanya hari baik, ya, dan itu hanya berkaitan dengan apa? Pindahan rumah, pernikahan, apalagi sunatan pakai hari baik juga? Enggak kayaknya. Dua ya, pindahan rumah, pernikahan, nempatin toko, itu pakai hari baik, gitu kan? Makanya hari baik itu adalah kata Nabi SAW, hari di mana kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan badannya sehat, aman, tidak ada yang nagih, pinjol ataupun yang lainnya. Kemudian indahu qutu yaumihi, pada hari itu punya makanan untuk hari itu, adalah hari terbaiknya kita. Maka lakukan kebaikan pada itu. Gitu ya. Kan sederhana hadis itu. Hidup itu gitu ya. Jangan nunggu besok. Ya, itu. Ustadz, maaf jika pertanyaan saya ini kurang berbobot, karena saya ingin mendengar langsung penjelasan dari Ustadz, bukan dari YouTube atau buku. Ustadz juga dari buku, kitab, semua, ya, kecuali yang nulis bukunya Ibnu Katsir, ya. Kalau para asatidz di sini semua juga, ya, ketika beliau membacakan kitab apapun yang bukan beliau yang nulis, itu dari buku, kecuali kalau yang beliau tulis sendiri. Tapi itu pun di buku kan? Bukan itu penanya. Semoga Allah rahmati. Bagaimana zikir yang benar jika kita sedang dalam perjalanan ataupun di sela-sela waktu luang? Apakah zikir itu lisan kita harus melafadzkan, hati dan pikiran kita mengingat Allah, atau boleh kita lafadzkan
dalam hati dengan tetap hati dan pikiran kita mengingat Allah. Mana yang lebih afdal? Dan apakah yang dilafadzkan dalam hati dapat pahala? Ya kan? Satu pertanyaannya. Antum bisa paham gak pertanyaannya? Banyak isinya ya. Banyak isinya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, zikir yang talaffuz diucapkan dengan zikir qalbiyah yang ada di dalam hati, kedua-duanya dapat pahala. Kedua-duanya dapat pahala. Bukan cuma itu. Ya, niat di dalam hati yang baik pun mendapatkan pahala, satu kebaikan. Bedanya di mana? Kalau zikirnya adalah zikir yang diucapkan itu dari Al-Quranul Karim, selain pahala, maka jumlah hurufnya itu akan dihitung pahala. Itu bedanya. Tetapi kalau zikirnya adalah zikir dari doa-doa Nabi alaihissalam, itu sama dengan apa yang diucapkan di dalam hati. Kenapa? Karena lafadznya tidak dihitung. Misalkan antum membaca zikir di dalam hati, ya. Gimana zikir dalam hati? Gak kedengeran. Kan di dalam hati. Umpamanya yang dibacanya apa? Bukan dari Quran, misalkan la haula wala quwata illa billah, dalam hati. Taib. La haula wala quwata illa billah ada gak di dalam Quran? Ada gak? Kalau kalimatnya itu tidak ada, tapi dengan kalimat yang lain ada dalam surah Kahfi. La quwwata illa billah, itu ada. Tapi bukan la haula wala quwwata. Nabi menganjurkan kepada kita apabila kita ditimpa gelisah dan lain sebagainya, maka perbanyak hauqalah. yakni la haula wala quwata, itu bisa diucapkan dalam lisan dan juga dalam hati. Kalau ditanyakan mana yang paling utama, tentunya yang talaffuz itu lebih utama. Kenapa? Karena akan lebih membimbing hati kita. Yang dilafalkan itu lebih utama karena akan membimbing hati kita. Tapi kalau ditanya pahala, kedua-duanya mendapatkan pahala. Itu pertanyaan yang pertama. Karena kita juga perlu dikir-dikir yang sifatnya sirriyah, tidak diucapkan. Nah, ketika antum dudukkan seperti ini kan dianjurkan dikir. Bahkan Nabi SAW mengajukan dikir ketika kita makan. Dikir yang dimaksud apa? Bukan yang diucapkan, tapi yang di mana? Dalam hati. Dan kalau secara umum kalimat dikir, ala bidzikrillah, ketahuilah dengan menyebut nama Allah secara umum, dikir kata para mufassir adalah mengingat Rabbul Alamin Azza wa Jal, baik mengingat dengan namanya, asmanya dan juga sifatnya. Itu dikir. Ya. Di sini antum enggak ngucapin, tapi di sini bahagia. Tentang apa? Nikmat aman dari Allah seperti ini. Itu antum sedang dikir, mengingat siapa? Al-Mun'im, melihat zat yang memberikan. Antum jalan, tiba-tiba senyum sendiri. Antum jalan senyum-senyum sendiri, boleh gak? Ini antum jalan senyum-senyum, boleh gak? Kan anak sedang bahasa dikir, kalau bukan sedikit, boleh. Ternyata apa? Antum sedang menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi, udara yang sejuk, napas antum yang lega, sehingga senyum mulut ini di hati sedang apa? Menerjemahkan dat al-mun'im bijalailin ni'am, nikmat yang paling lembut yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, jalan enak, senyum tuh. Ini bahagianya di mana? Di bibir apa di hati? Kenapa? Hati sedang berzikir mengingat siapa? Besar gak? Besar pahalanya. Gitu. Kecuali kalau senyum-senyum doang, senyum. Ditanya senyum, senyum aja. Nah itu majnun. Itu majnun itu namanya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Ada memang zikir yang mesti apa namanya? Ditalafudkan, ada juga yang dijaharkan sebagaimana sholat. Bukankah sholat itu zikir? Ya. Banyakan mana sholat yang jahar dengan yang sir? Yang jahar itu apa? Maghrib, Isya, subuh. Yang sir, zuhur, asar. Manfaatnya apa Pak? Waktu siang itu, naharun itu adalah orang mencari ma'isyah, kehidupan dunia. Tidak? Dan boleh jadi yang dibacakan di dalam sholat kebiasaan itu juga bisa saja mengganggu sebagian orang. Ya, bisa saja, sehingga syariat menganjurkan Nabi ya kepada kita semua sholat duhur dan asar secara apa? Sir. Ya kan? Di mana kalimatnya dibaca?
Sebahagiannya ada dalam hati, sebagian talafud, tapi sir, rum itu apa? Hanya kedengaran oleh telinga kita, itu rum. Itu ada contohnya, ada dalilnya. Itu yang pertama ya. Yang enggak boleh itu sir enggak, jahar enggak, melafadzkan dzikir enggak, di hati enggak, itu dilarang. Jadi kalau ditanya utama, yang utama dilafadzkan, dilafalkan. Dua, bagaimana definisi hijab dan pakaian syar'i yang sesungguhnya? Saya pernah mendengar jika Allah itu suka kebersihan dan keindahan, bolehkah perempuan dan pakai make up supaya glowing? Nggak ada tulisan glowing di sini. Misal, ya kan biar antum nggak ngantuk. Sama kan make up itu kan glowing tujuannya kan? Iya. Ada lagi itu lagi. Di sini ada tulisan pakai alis apa nih? Apa nih, pensil? Anda nggak ngerti kalau urusan perempuan itu. Pak Radian barangkali ngerti. Ini yang ini nih. Anak pensil alis. Maksudnya ditebelin, biar alisnya seperti apa nih, kumbang yang berjalan. Ya, adalah gini. Nah, dari perkara-perkara yang memang datnya halal, ya, dengan cara yang dihalalkan, perempuan berhias boleh, ya, menebalkan apa namanya, sedikit alis, ya, supaya suaminya betah melihatnya, itu kan, dan itu di perkara yang dibolehkan hanya untuk suami, boleh, hanya untuk suami. Tetapi para perempuan mestinya minta izin. Kenapa? Sesuatu yang dibuat oleh perempuan itu mestinya juga ada sesuatu yang dinikmati oleh suami. Artinya, kalau suami menginginkan seperti itu, lakukan. Kalau tidak, jangan. Karena ada para suami itu yang meminta istrinya itu tampil apa namanya, natural, alami. Ada yang begitu. Sehingga bukan karena ekonomis, bukan karena suaminya pelit, nggak mau beliin pensil alis, enggak. Suaminya anti itu, dan aku lebih suka kalau tampil itu natural. Kayaknya, wah itu gadis desa itu, yang benar-benar alami, gitu kan. Tapi juga ada suami yang meminta, coba deh itu alisnya ditebelin sedikit, ya. Itu suami minta. Dalam hal seperti itu boleh. Paham ya kira-kira? Termasuk apa tadi? Make up. Ya kan? Kata suaminya, aku tuh kalau lihat kamu tuh pengen yang apa namanya, lihat mukanya tuh kalau laler itu transit itu bisa glosor gitu kan. Diminta sama suaminya, itu lakukan. Cuman bedanya begini. Kenapa penting para istri bertanya kepada suami supaya tidak memberatkan istri? Kalau suami yang meminta, berarti kan sudah menjadi nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami, kan gitu. Tapi kalau anti sendiri, lumayan kan katanya, kan mahal itu. Kan nggak tahu kan? Kita para laki-laki, lipstick itu kan ada yang 10.000. Sok tahu Ustaz. Ya kan? Ya kalau 10.000 mungkin ada, tapi kena matahari langsung luntur kan gitu. Mahal katanya. Belum lagi apa namanya, untuk pelembab. Itu supaya tidak memberatkan, antunna musyawarahkan dengan suami. Kalau suami meminta, berarti suami menjadi kewajiban membelikan lipstik, membelikan pensil alis, membelikan budak, karena sudah menjadi nafkah. Gitu ya. Jadi musyawarahkan dengan suami, boleh termasuk pakaian daleman. Maksudnya di luar hijab, di luar niqab itu. Pengennya baju yang lawn, warnanya seperti apa? Tanya sama suami. Dan antum para suami wajib memberikan nilai terbaik untuk istri antum. Tidak boleh pakai Bi, yang bagus warna apa? Bagus sih semuanya. Itu nggak benar itu. Kalau suami ditanya pakai semuanya, itu pasti suami nggak benar itu. Suami yang benar pasti punya penilaian. Ya, Bi, baju yang cocok untuk aku yang mana? Warna coklat tuh kamu lebih bagus. Aku suka. Itu suami yang benar. Paham ya kita? Selama ini suami benar apa nggak benar? Ya harus kasih istri tuh dengan tulus minta penilaian. Supaya apa? Supaya dia mengatakan apa? Aku tuh happy bersamamu. Harus ada penilaian di situ kan, sehingga menjadi sakinah. Kenapa? Hati istri tentram karena mendapatkan penilaian dari suami. Suami juga hatinya tentram. Kenapa? Karena istrinya enak diajak jalan.
Kan gitu. Tapi kalau bertolak belakang kedua-duanya, tidak akan mendapatkan sakinah. Itu namanya rumah tangga yang penuh dengan kepura-puraan. Walaupun ke pasar berpegang tangan, tapi niatnya bukan mawaddah, tapi niatnya ekonomis. Ya toh? Kenapa pura-pura niatnya ekonomis? Kenapa Ustaz? Biasanya dia beli kulkas, beli kipas, kok pulangnya beli kulkas. Jadi dipegang ini biar ekonomis. Nah, bukan lain itu. Dipegangnya karena ekonomis, bukan mawaddah. Tapi kalau megangnya mawaddah, dia akan mengatakan, tanpa kamu aku tidak bahagia, sehingga aku tidak melepaskan tanganmu. Masya Allah. Udah cukup ya? Udah panjangan ini udah cukup. Udah 11:20 kita akhiri. Moga-moga Allah tanamkan keberkahan kepada kita semua. Dan yang paling penting, kenikmatan dunia ini sementara. Mari kita sama-sama bersusah payah untuk meraih kenikmatan akhirat yang kekal dan abadi. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.